sudah 20 tahun kita hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Perubahan atau amandemen itu tentu saja mempengaruhi bagaimana cara kita berbangsa dan bernegara. Namun, selama itu pula tidak ada respon yang cukup kuat dan tajam terhadap perubahan itu yang nyata-nyata telah mengubah Undang-Undang Dasar dari roh yang sebenarnya, yaitu Pancasila. Bersama saya saat ini telah hadir seorang sesepuh yang sangat berpengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Saiful Sulun. Pengalamannya diantaranya adalah sebagai Wakil Ketua MPR periode tahun 1987 sampai 1992. Pak Saiful, terima kasih atas kehadirannya. Menurut pendapat Bapak, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, apa dampak pengaruhnya terhadap kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, khususnya jika dikaitkan dengan ideologi Pancasila? Gini, Undang-Undang Dasar 2002 hasil perubahan ini sudah keluar dari pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak lagi berdasarkan ideologi Pancasila, tapi sudah liberalistis sifatnya. Dan ini sudah kita perjuangkan, ya, kita perjuangkan sejak 20 tahun lalu ini. Tapi amat disayangkan, partai politik, elit politik, termasuk rakyat, tidak menangkapi seruan kita. Terutama partai politik, elit politik sudah sangat happy dengan Undang-Undang Dasar ini, sehingga mereka tidak ingin dirubah. Berikutnya masyarakat bangsa juga tidak tertarik atau abai masalah gerakan kaji ulang ini. Ya mungkin mereka tidak ngeh begitu bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini sudah sangat liberal. Untuk merubah Undang-Undang Dasar kembali, tentu yang sangat berperan adalah mereka-mereka partai politik bersama kita. Kita itu adalah bersama rakyat. Rakyatnya abai. Ini yang kita alami selama 20 tahun. Kami terus berjuang untuk meyakinkan masyarakat bangsa, meyakinkan para elit politik bahwa Undang-Undang Dasar ini perlu diperbaiki. Karena kita yakin undang-undang ini tidak akan dapat mencapai cita-cita merdeka. Tidak akan mampu mewujudkan masyarakat maju sejahtera. Karena kita perlu perbaiki. Tokoh-tokoh masyarakat Jakarta terutama sudah kita ajak bicara. Pemuda mahasiswa yang sangat kita harapkan juga tidak menanggapi. Kita berkali-kali mengundang BEM, tidak ada yang datang. Ya ada beberapa pemuda demokrasi perjuangan ada datang, pemuda Islam juga ada, tapi tidak bereaksi positif ya menerima. Tokoh-tokoh Jakarta siapa? Semuanya tokoh agama, Bapak Magnis Suseno, tokoh Katolik, tokoh Protestan, Konghucu, kita ajak bicara. Muhammadiyah, NU, kita ajak bicara. Rasanya cukup melelahkan ya, tapi kami tidak pernah berhenti terus mengajak masyarakat bangsa, tokoh-tokoh masyarakat untuk mau mengkaji ulang Undang-Undang Dasar yang kita anggap sudah keluar dari pembukaan. Lalu kalau kalian bertanya itu apa sih pembukaan itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah
abstraksi nilai. Kemana bangsa ini mau dibawa? Apa yang ingin dicapai oleh bangsa ini? Ada di dalam 4, apa itu istilahnya? 4 pokok pikiran. Itulah inti dari pembukaan. Dan dia menjadi acuan daripada Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang sekarang ini sudah keluar dari acuan. Kami melihat perlu adanya persatuan. Karena tidak mungkin kita mencapai sesuatu yang kita cita-citakan kalau kita tidak bersatu. Lalu kalau kalian bertanya, apakah kita selama ini tidak bersatu? Kita memang tidak bersatu. Kita terpecah belah. Masing-masing kelompok ingin memaksakan ideologinya menjadi dasar negara. Kelompok Islam ingin negara ini berdasarkan Islam. Kelompok liberal ingin liberal. Komunis ingin komunis. Pancasila ingin Pancasila. Namun sampai sekarang dengan segala kesulitannya, alhamdulillah Papua, Aceh itu masih bersatu sama kita. Itu tidak lain karena Pancasila. Amat disayangkan di era reformasi Pancasila dipinggirkan. Bahkan kita untuk mengucapkan Pancasila takut waktu itu. Mari Pancasila yang sudah mulai diasingkan ini kita kembalikan. Kita kembali ke ideologi sendiri, Pancasila. Dan sebenarnya ini sesuai dengan amanah pendiri bangsa. Pendiri bangsa mengatakan negara ini dibangun untuk mensejahterakan masyarakat bangsa. Lalu negara yang kita bangun ini atas dasar Pancasila. Mengapa atas Pancasila? Karena para the founding fathers kita amat mengetahui untuk mensejahterakan rakyat itu kita harus bersatu. Dan untuk bersatu ya Pancasila. Ini amanah yang sudah disampaikan para pendiri di tahun 45. Kita lupa atau kita khianat. Untuk itu kita, ya, para purnawirawan ini berjuang kembali memperbaiki Undang Dasar untuk tercapai tujuan. Atau juga dengan mari kita bersatu untuk mencapai tujuan. Ada 2 isu yang kita sedang upayakan. Yang pertama, kaji ulang. Artinya apa kaji ulang ini? Kembali ke sistem sendiri. Kembali ke sistem demokrasi Indonesia. Yang kedua, kembali ke ideologi sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Dua-dua berjalan, insya Allah. Cita-cita merdeka, terwujudnya masyarakat maju sejahtera akan terwujud. Ini perjuangan panjang. Barangkali itu yang kita sedang kerjakan sekarang. Jadi, nyatalah bahwa Undang-Undang Dasar 1445 yang telah diamandemen perlu dikaji ulang agar bisa diperbaiki dan dikembalikan pada rohnya yang asli, yaitu ideologi Pancasila. Khususnya karena sejarah telah mencatat berbagai persoalan bangsa kita ini muncul dari ketidakbersatuan. Maka dengan ideologi Pancasila kita bisa percaya dan berharap niscaya akan bisa terjalin lagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Saiful Nur atas penjelasannya. Terima kasih kembali.